Bab 27. Di masa lalu, Lin Yong tidak berani memindahkan Cheng Gang tanpa perintah Sebastian Han, dan Cheng Gang memang memiliki beberapa latar belakang yang dapat mempengaruhi seluruh tubuhnya. Tanpa jaminan Sebastian Han, bahkan Lin Yong bisa membunuh Cheng Gang, dia tidak bisa lolos dari tuduhan. Tapi sekarang berbeda, Sebastian Han ingin mengganggu Yun Cheng. Lin Yong mengesampingkan semua kekhawatirannya. Dia percaya pada kemampuan Sebastian Han, meskipun dia ditolak oleh ribuan orang di Yun Cheng, tetapi Lin Yong tahu itu, anak laki-laki ini memiliki banyak latar belakang. Lin Yong berhenti berbicara, karena dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara di sini. Cheng Gang melihat bahwa Lin Yong tidak berbicara, mengira dia takut, dan berkata dengan bangga, Lin Yong, karena saya tahu bahwa saya memiliki latar belakang, saya tidak ingin membawa kalian keluar, apakah Anda ingin saya menendang? Anda keluar. Saat ini, Sebastian Han tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju Cheng Gang. Setelah melihat keterampilan Sebastian Han, Cheng Gang tanpa sadar mundur 2 langkah, dan bertanya dengan waspada, apa yang ingin kamu lakukan? Beberapa bawahan berdiri di depan Cheng Gang, tampak siap berangkat. Sebastian Han terus berjalan, dan bawahan Cheng Gang memimpin, tetapi tidak ada yang bisa mengikuti kecepatan Sebastian Han, bahkan untuk sedetik pun. Melihat Sebastian Han yang tak terbendung, Cheng Gang memarahi dalam hatinya bahwa bajingan itu yang mengatakan bahwa Sebastian Han adalah sampah. Jika keahliannya adalah sampah, bukankah seluruh Yun Cheng akan menjadi sampah? Beberapa bawahan terlempar ke tanah, meratap terus-menerus. Cheng Gang menjadi pucat dan berkata kepada Sebastian Han, Sebastian Han, dibandingkan dengan saya di belakang panggung, kekuatan keluarga Su hanyalah anak berusia 3 tahun, saya menyarankan Anda. Petik 2. Sebelum kata-kata itu selesai, Sebastian Han meninju Cheng Gang di depannya. Mimisan menyembur keluar, dan Cheng Gang menutupi wajahnya dengan tangannya, berteriak kesakitan. Jika keluarga Su melihat adegan ini, mereka semua akan menatap dengan mata terbelalak dan tidak bisa mempercayainya. Lagi pula, dalam persepsi mereka, Sebastian Han adalah seorang pengecut yang tidak bisa melawan, bagaimana dia bisa begitu kuat. Pada saat ini, Cheng Gang bahkan curiga bahwa Sebastian Han di depannya bukanlah orang yang sama dengan yang dikatakan dunia luar. Selama 3 tahun penuh, Sebastian Han, menantu dari keluarga Su, membeli sayuran, memasak dan mencuci pakaian. Dia dimarahi secara langsung karena tidak berguna dan tidak berani membantah. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Siapa yang menyuruh Anda? Sebastian Han bertanya. Cheng Gang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ragu-ragu, Sebastian Han, kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku, jika tidak, kamu akan menjadi mayat di jalan besok. Telepon aku sampai waktunya habis. Sebastian Han duduk kembali di kursinya dan berkata kepada Lin Yong. Lin Yong mengangkat tangannya, dan beberapa orang berjalan ke Cheng Gang, meninju dan menendangnya. Bawahan Cheng Gang sudah tercengang, mereka melihat Cheng Gang yang dipukuli, dan Sebastian Han yang memiliki wajah tenang. Apakah dia benar-benar pengecut? Itu semua dikabarkan oleh seseorang, bagaimana seorang pengecut bisa memiliki cara yang begitu kuat. Lin Yong, tolong ingat untukku, di belakang panggungku bukanlah sesuatu yang bisa kau ganggu. Lin Yong, apakah kamu sama sekali tidak takut akan balas dendamku? Jika kamu menyuruh mereka berhenti, aku tidak perlu mengejarnya. Aku bilang, berhenti berkelahi. Sikap keras Cheng Gang masih tidak mampu menahan rasa sakit, dan dia berkompromi dalam waktu kurang dari 2 menit. Lin Yong tersenyum dingin, dan berkata, aku bilang aku tidak perlu menderita, kenapa repot-repot? Cheng Gang memandang Lin Yong dengan mata jahat,
dan berkata, Lin Yong, apakah kamu benar-benar tidak takut aku akan menyelesaikan akun setelah musim gugur? Lin Yong melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dan berkata, jika Anda memiliki kesempatan, Anda bisa datang kepada saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan. Mari kita bicara, siapa yang merencanakan ini di belakang layar? Jelaskan tanpa meninggalkan sepatah kata pun, sembunyikan sedikit, biarkan belakang panggung membantumu mengumpulkan mayat, kata Sebastian Han dingin. Cheng Gang tidak takut pada Lin Yong, tetapi dia memiliki perasaan aneh bahwa dia takut pada Sebastian Han, seolah-olah Sebastian Han lebih menakutkan daripada Lin Yong. Setelah gemetar beberapa saat, Cheng Gang berkata, itu adalah ide Erik Su untuk keluarga Su, dan dia datang kepadaku. Erik Su. Benar saja itu dia? S3 Bastian Han menduga bahwa masalah ini terkait dengan Erik Su, jika tidak, bagaimana dia bisa membantu Julia Su dengan kebaikan? Apalagi? Sebastian Han terus bertanya. Cheng Gang menundukkan kepalanya tanpa sadar, karena dia tidak berani menatap langsung ke arah S3 Bastian Han, dia tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi jika Sebastian Han mengetahui rencana Julia Su. Teruslah berjuang. Cheng Gang berkata dengan nada bingung, Erik Su masih ingin aku memiliki hubungan dengan Julia Su, dan kemudian mengekspos masalah ini di Yuncheng. Dia ingin menggunakan masalah ini untuk mengusir Julia Su dari keluarga Su. Sebastian Han tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Hanya untuk proyek di barat kota, Sebastian Han dapat melepaskan Erik Su, tetapi dia menggunakan pikirannya pada Julia Su, yang merupakan kejahatan besar. Timbangan terbalik tidak tersentuh. Sebastian Han tidak mengizinkan apapun yang akan menyakiti Julia Su. Kunci. Meninggalkan tiga kata ini, Sebastian Han meninggalkan restoran. Cheng Gang berteriak-teriak tentang apa yang akan terjadi jika dia menyinggung perasaannya, tetapi dia menjadi tenang setelah menerima beberapa pukulan. Kembali di tempat parkir, Julia Su duduk di mobil dengan gelisah. Setelah melihat Sebastian Han, dia tidak sabar untuk keluar dari mobil. Bastian, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Julia Su memandang Sebastian Han dengan gugup, melihat ke atas dan ke bawah, dan lega untuk memastikan bahwa Sebastian Han tidak terluka di manapun. Tidak apa-apa. Sebastian Han berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka kamu masih peduli padaku. Julia Su langsung tersipu ketika mendengar kata-kata ini, dia dengan cepat mundur 2 langkah, dan berkata, Aku hanya takut membuang-buang biaya pengobatan. Sebastian Han mengangguk, tidak menyelidiki masalah ini, dan berkata, ayo pergi, pulang. Pulang. Julia Su bertanya dengan curiga, tapi masalahnya belum terselesaikan. Sekarang pulanglah, bagaimana saya akan menjelaskan kepada nenek besok? Sudah beres, ayo pergi, kata Sebastian Han. Terselesaikan. Julia Su memandang Sebastian Han dengan mata aneh, Cheng Gang bukan orang yang baik, bagaimana bisa diselesaikan dengan begitu mudah, dan siapa begitu banyak orang yang tiba-tiba muncul barusan. Setelah masuk ke dalam mobil, Julia Su tampak ragu untuk mengatakan apapun, dan ingin bertanya apa yang sedang terjadi. Sebastian Han melihat keraguannya dan berkata, prosesnya tidak penting, yang penting adalah hasilnya. Anda dapat memberitahu nenek besok bahwa itu sudah teratasi. Saya akan mengurus sisanya. Sebastian Han tidak akan membiarkan Erik Su pergi, tetapi dia akan menemukan waktu yang tepat untuk mengungkap semua yang telah dilakukan Erik Su. Julia Su mengangguk. Malam itu, Erik Su berjalan mondar-mandir di kamar dengan ponselnya di rumah, terlihat sedikit gugup dan bersemangat. Halaman telepon adalah nomor Cheng Gang. Selama dia keluar, dia dapat mengetahui situasi saat ini,
tetapi dia sedikit khawatir di dalam hatinya. Bagaimana jika ini tidak berhasil? Setelah ragu-ragu hingga pukul 10, Eriksu akhirnya tidak tahan lagi dan menekan tombol panggil. Telepon tidak dijawab, mungkinkah Cheng Gang sedang sibuk? Senyum tak terkendali muncul di wajah Eriksu. Pada saat ini, Su Yihan memanggilnya. Erik, bagaimana situasinya? Su Yihan bertanya dengan tidak sabar. Aku baru saja menelepon Cheng Gang, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku harus sibuk, kata Eriksu. Su Yihan di ujung telepon tidak bisa berhenti tertawa. Berpikir bahwa Julia Su sedang dirusak oleh Cheng Gang saat ini, dia sangat bahagia. Kali ini dia selesai, dia sangat bodoh, beberapa pria benar-benar pergi untuk mencuri seseorang, kamu harus memberitahu nenek besok. Su Yihan berkata sambil tersenyum, bahkan jika dia tahu kebenaran masalah ini, dia masih memberi Julia Su tuduhan palsu. Akan ada pertemuan keluarga besok pagi, dan aku akan memberitahu nenek tentang hal itu pada waktu itu, dan dia hanya akan menunggu untuk dikeluarkan. Eriksu menutup telepon dan berbaring di tempat tidur dengan suasana hati yang baik. Hari ini akhirnya tiba, mulai sekarang, Julia Su tidak lagi terlihat di rumah Su, dan penanggung jawab proyek Chengki juga akan jatuh ke tangannya. Julia Su, aku masih harus berterima kasih. Tanpa bantuanmu, kerja sama Ruoshui Real Estate tidak akan mudah. Tapi siapa yang membuatmu menyinggungku, Eriksu, ini akhirnya. Keesokan paginya, Eriksu tiba di perusahaan sangat awal dan duduk di ruang konferensi menunggu kerabat lainnya tiba. Sekarang dia tidak sabar untuk memberitahu orang lain tentang skandal Julia Su dan meminta wanita tua itu untuk mengusir Julia Su dari keluarga Su. Kerabat keluarga Su tiba satu demi satu, bahkan wanita tua itu, tetapi Julia Su tidak muncul untuk waktu yang lama. Selamat datang di musim panas, kenapa kamu belum datang? Tanya wanita tua itu. Su Yihan mengutak-atik paku yang baru dibuat, dan berkata, mungkin ada di tempat tidur orang liar, dan dia belum bangun. Bab 28. Yihan, apa yang kamu bicarakan? Nenek ada di sini, mengapa kamu berbicara omong kosong? Itu benar-benar belak-belakan dan tidak masuk akal. Meskipun kerabat yang hadir tidak menyukai Julia Su, mereka tahu betapa wanita tua itu memperhatikan masalah gaya keluarga, dan adalah normal untuk melawan Julia Su, tetapi tidak dapat diterima untuk membicarakan hal semacam ini. Su Yihan juga tahu sikap wanita tua itu terhadap hal semacam ini. Sebelum itu, dia pasti tidak akan berani bercanda tentang itu, tapi sekarang, Su Yihan berpikir dia punya bukti, dan Julia Su pasti ditanam di tangan Cheng Gang, untuk jujur apa yang salah. Apa yang membuatmu cemas? Bisakah aku bercanda tentang hal semacam ini? Su Yihan berkata dengan ringan. Setelah mendengar ini, kerabat lainnya semua terkejut. Jangan bercanda, apakah itu benar? Julia Su benar-benar melakukan hal semacam ini dengan seorang pria liar. Su Yihan, apa yang harus kamu katakan dengan jelas? Wanita tua itu bertanya pada Su Yihan dengan wajah muram. Dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang merusak gaya keluarga di keluarga Su. Dengan kerja sama rumah air, dia akan melakukannya juga mengusir Julia Su dari keluarga Su. Erik juga tahu tentang masalah ini, dan dia tahu lebih baik dariku. Jika nenek ingin tahu, tanyakan saja pada Erik, kata Su Yihan. Mendengar ini, mata semua orang terfokus pada Erik Su. Ini bukan masalah kecil. Setelah dikonfirmasi, keluarga Su pasti akan memutuskan hubungan dengan Julia Su. Erik, katakan padaku apa yang terjadi. Wanita tua itu bertanya.
Erik Su melihat Su Yihan. Dia seharusnya memulai masalah ini, dan lebih baik menunggu sampai Julia Su mengungkitnya. Aku tidak berharap Su Yihan terungkap begitu cepat. Nenek, sebenarnya, orang yang berurusan dengan keluarga Su kami adalah Cheng Gang. Saya membutuhkan banyak koneksi untuk melewati jalan Cheng Gang dan membiarkan Julia Su dan Cheng Gang berbicara tentang rekonsiliasi, tetapi saya mendengar bahwa Julia Su berada di rumah pertanian Cheng Gang tadi malam. Aku tidak kembali sepanjang malam, kata Erik Su. Siapa Cheng Gang? Dia adalah hooligan di wilayah abu-abu. Jika Julia Su benar-benar tidak kembali ke rumah pertanian dalam semalam, apa yang terjadi akan terbukti dengan sendirinya. Kerabat keluarga Su sangat terkejut, mereka tidak menyangka Julia Su, yang melihat keseriusan, akan melakukan hal seperti itu. Erik, apakah kamu sudah memeriksa ini? Ya, kamu tidak bisa bicara omong kosong, ini adalah reputasi keluarga Su kami. Ya, lebih baik jangan bicara omong kosong sebelum kamu yakin. Semua kerabat tampaknya membantu Julia Su, tetapi mereka sebenarnya mengubah cara untuk mengingatkan wanita tua itu. Kesempatan yang bagus untuk mengusir Julia Su dari keluarga Su, mereka berharap itu benar. Wanita tua itu berkata dengan suara yang dalam, Erik, apakah kamu yakin? Nenek, aku tidak tahu apa yang dia lakukan di rumah pertanian, tapi dia belum kembali sepanjang malam, dan dia masih bersama seseorang seperti Cheng Gang, ini. Erik Su sengaja ragu untuk berbicara. Wanita tua itu menamparkan wajahnya di meja rapat dengan marah, menggertakkan giginya dan berkata, jika dia benar-benar melakukan sesuatu seperti ini untuk menodai keluarga Su, aku tidak akan pernah memaafkannya. Aku tidak menyangka Julia Su menjilat Cheng Gang dengan cara ini. Ini benar-benar penuh kebencian. Dalam 3 tahun terakhir, dia sangat mempermalukan kami. Saya tidak berharap melakukan hal seperti itu sekarang. Sangat disayangkan. Masalah ini harus diselesaikan oleh Erik. Dengan temperamen Cheng Gang, dia mungkin akan mempublikasikan masalah ini, dan keluarga Su akan menjadi lelucon lagi di Yuncheng. Mendengar kata-kata ini, kulit wanita tua itu menjadi semakin jelek, dan wajahnya sudah pucat pasi. Saat ini, Julia Su akhirnya tiba di ruang pertemuan. Nenek, barusan Brother Zong memintaku untuk memilah beberapa file dan mengirimkannya kepadanya, jadi aku datang terlambat, kata Julia Su. Apakah itu menyortir file, atau menyortir hal-hal lain? Apakah kamu sudah mandi? Baunya malu. Su Yihan memandang Julia Su dengan jijik, dan mengipasi tangannya di depan hidungnya dengan sengaja. Su Yihan, apa maksudmu? Julia Su menatap Su Yihan dengan sedikit marah. Su Yihan tersenyum ringan, menatap Julia Su sebentar, dan berkata, apa maksudku, kamu tahu betul, kamu tidak menyangka bahwa kamu adalah wanita rendahan, tidak bisakah pria di rumah memuaskanmu, dan bahkan keluar untuk mencuri orang? Titik. Mencuri orang? Julia Su langsung marah, memfitnahnya secara tidak perlu, dan menghina ketidakbersalahannya. Su Yihan, apa yang kamu makan dengan mulut ini, ucapanmu bau, kata Julia Su dengan marah. Su Yihan berdiri, dengan tatapan percaya diri, dan berkata, berani melakukannya atau tidak. Kalau begitu katakan padaku, apakah kamu sudah menyelesaikan masalahnya? Tentu saja sudah teratasi, kata Julia Su. Huff. Su Yihan berkata dengan senyum dingin, bagaimana kamu menyelesaikannya, dan berapa biayanya? Tidak. Tidak ada uang yang dihabiskan. Masalah ini ditangani oleh Sebastian Han. Mengenai bagaimana hal itu dilakukan, Julia Su sendiri tidak tahu, tetapi dapat dipastikan tidak ada uang yang dihabiskan. Hahaha.
Su Yihan tertawa dan berkata, itu diselesaikan tanpa mengeluarkan uang. Kamu benar-benar mampu. Kamu pasti menggunakan trik lain. Julia Su, pihak lain adalah Cheng Gang, seseorang di daerah abu-abu. Kamu bisa menyelesaikan masalah ini tanpa mengeluarkan uang. Erik Su dapat memastikan apa yang terjadi pada Julia Su dan Cheng Gang tadi malam. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini. Hanya dia tidak menyangka bahwa Julia Su benar-benar menyebalkan, dan dia bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi ketika dia tidur dengan Cheng Gang. Sebastian Han yang malang, padang rumput hijau di atas kepalanya benar-benar sebuah tragedi dalam hidupnya. Julia Su, apa yang terjadi? Tolong beritahu saya dengan jelas, kata wanita tua itu dengan suara yang dalam. Julia Su memandang Su Yihan dan kemudian ke Erik Su. Sebelum dia datang, sudah jelas apa yang terjadi. Sikap wanita tua itu terhadapnya sangat dingin. Nenek, masalahnya sudah selesai, kata Julia Su. Bagaimana kamu menyelesaikannya? Beritahu kami, kata Su Yihan dengan tidak sabar. Kamu tidak meninggalkan rumah pertanian tadi malam. Kami tidak dapat mengontrol dengan siapa kamu ingin tidur, tetapi reputasi keluarga Su tidak dapat dirusak karena kamu, Erik Su memarahi dengan dingin. Setelah Julia Su mendengar kata-kata Erik Su, dia tidak marah. Ternyata mereka mengira mereka baru saja tidur dengan Cheng, jadi mereka memecahkan masalah. Erik Su, dari mana kamu mendapatkan informasinya? Apakah ada buktinya? Aku pulang lebih awal, kata Julia Su. Pulanglah, bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikan bahwa kamu pulang? Erik Su bertanya balik, dan di tangan Cheng Gang, dia tidak percaya bahwa Julia Su bisa pergi tanpa cedera. Ada banyak bukti. Saya pulang ke rumah dan membeli air di kantin di lantai bawah, dan saya bertemu tetangga, jadi saya akan mencari tahu jika saya bertanya. Jika Anda benar-benar tidak percaya, ada kamera pengintai di kantin, kata Julia Su. Erik Su melihat bahwa Julia Su sangat jujur, mungkinkah Cheng Gang benar-benar melepaskannya? Bagaimana mungkin? Dengan karakter dan metode Cheng Gang, sangat mustahil bagi Julia Su untuk terbang dengan domba gemuk yang didapatnya. Julia Su, kamu sama sekali tidak pergi ke rumah pertanian, kan? Aku berhasil menemukan seseorang untuk membuat koneksi, tetapi kamu benar-benar menyia-nyiakannya. Julia Su tidak jatuh ke tangan Cheng Gang. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu, dia tidak pergi sama sekali. Erik Su, apakah kamu bingung? Apakah kamu lupa apa yang baru saja aku katakan? Apakah aku sudah menyelesaikan masalahnya? Jika aku tidak pergi, bagaimana aku akan menyelesaikannya? Julia Su tertawa. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Erik Su berkata dengan tidak percaya. Di dalam hatinya, hanya ada dua akhir dari masalah ini. Salah satunya adalah Julia Su diperkosa oleh Cheng Gang, dan kemudian masalah itu diselesaikan. Yang kedua adalah dia tidak pergi, dan masalahnya tidak terselesaikan. Julia Su, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Katakan padaku dengan jujur. Wanita tua itu tidak tahu kapan masalahnya terjadi, jadi dia harus bertanya pada dirinya sendiri. Julia Su tampak malu, dia tidak menyelesaikan masalah ini sama sekali, dan dia tidak tahu bagaimana prosesnya. Apakah kamu akan menyembunyikannya dariku? Atau, kamu dan Cheng Gang tidur bersama, kata wanita tua itu dengan dingin. Julia Su terkejut, jika dia disalahpahami oleh wanita tua itu, dia tidak akan bisa menjelaskannya dengan 10 mulut. Dalam keputusasaan, saya tidak punya pilihan selain menceritakan apa yang terjadi kemarin. Tapi Sebastian Han maju untuk memecahkan masalah, tidak ada yang percaya, dan Erik Su bahkan menunjukkan seringai di wajahnya.
Julia Su, apakah kamu pikir kami bodoh, dan kamu hanya membuang sampah sebagai perisai? Apakah kamu pikir kami akan mempercayainya? Kata Erik Su. Wanita tua itu tidak terlalu percaya, tetapi saat ini, pintu ruang konferensi ditendang terbuka.